Ya, Badan Cyber dan Sandi Negara ini mengingatkan agar seluruh pengguna WhatsApp mengupdate aplikasi mereka. Apa pasalnya? Karena aplikasi WhatsApp ini diduga mudah sekali dan rentan dan sudah disusupi oleh namanya spyware. Ini adalah software untuk memata-matai telepon pengguna. Nah, celah apa sih yang sebenarnya dimanfaatkan dan seperti apa masuknya atau bagaimana WhatsApp ini bisa disusupi oleh spyware? Akan kami ulas untuk Anda dalam Waspada WhatsApp disusupi spyware berikut ini. Ya, apakah misalnya Anda masuk dalam 1,5 miliar pengguna WhatsApp di seluruh dunia? Ini WhatsApp adalah aplikasi messenger atau aplikasi chatting yang paling populer di dunia saat ini ya. Tapi sayangnya ada celah yang ternyata membuat kita sangat rentan. Telepon kita bisa diintai lewat sebuah kelemahan yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp. Nah, kalau kita tahu ini sedang ramai ya, diingatkan oleh BSSN, update aplikasi WhatsApp Anda. Apa pasalnya? Ini ada sebuah serangan spyware yang mengancam kita semua para pengguna WhatsApp. Nah, berbeda dengan ancaman-ancaman pencurian data yang selama ini sudah sering kita dengar, yang namanya spyware ini dikenal sebagai no-click attack atau zero-click attack. Jadi tanpa kita mengeklik sebuah link yang mencurigakan atau mengeklik sebuah situs yang mencurigakan, itu telepon kita bisa saja sudah disusupi oleh spyware. Seperti apa spyware ini masuk ke dalam perangkat Anda bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada celah dalam WhatsApp call, WhatsApp VoIP atau Voice over Internet Protocol yang dimanfaatkan. Celah ini namanya buffer overflow. Ini adalah saat aplikasi WhatsApp Anda dibanjiri data yang jauh lebih banyak dari yang bisa dihandle-nya atau sehingga ini melebihi kapasitas tampung sementara yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Dan untuk tetap running atau untuk tetap berjalan sehingga data tadi harus disimpan di memori yang harusnya tidak bisa diakses oleh WhatsApp. Situasi ini buffer overflow yang dimanfaatkan celahnya untuk spyware masuk. Caranya adalah lewat WhatsApp call. Jadi untuk spyware ini masuk ke dalam perangkat kita tidak harus kita mengangkat WhatsApp call ini. Dan bahkan WhatsApp call misterius ini di mana spyware bisa masuk tidak tercatat atau tidak terekord dalam call logs Anda. Jadi misalnya Anda lihat apakah saya terpapar ya oleh spyware ini. Kita tidak pernah tahu karena di call logs saja atau di daftar panggilan saja tidak akan tercantum atau tidak terekord WhatsApp call misterius yang digunakan untuk memasukkan spyware atau menyusupi perangkat kita. Ini ya bahayanya ya. Apa yang bisa dilakukan oleh spyware yang namanya Pegasus ini ya. Kita lihat di sini. Jadi dia bisa mengaktifasi mikrofon pada perangkat Anda. Mengaktifasi kamera pada telepon Anda sehingga bisa memata-matai pembicaraan Anda, kemudian juga bisa memata-matai lokasi Anda, dia juga bisa mengekstraksi SMS, kemudian email, riwayat pencarian Anda, browsing history, bahkan daftar kontak Anda juga terpapar spyware yang namanya Pegasus ini. Jadi memang complete control of our device. Jadi dia bisa mengambil kuasa penuh atas perangkat kita ya kalau sudah disusupi oleh spyware yang namanya Pegasus ini. Perusahaan mana sih di balik software Pegasus ini? Ini ya yang menghebohkan kita semua. Adalah sebuah perusahaan cyber surveillance yang namanya NSO Group, berdiri tahun 2010 asal Israel. Ini memang perusahaan ini dikenal sebagai cyber arms dealer. Jadi dia memang senjata cyber ya, produk yang mereka jual. Jadi memang dalam sebuah aplikasi itu adalah lumrah bahwa ada bug, bahwa ada celah. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Ada misalnya hacker yang mengeksploitasi celah ini kemudian menemukan celah ini dan memberitahu developer atau perusahaan, "Hei, ada celah loh di aplikasi kamu," dengan meminta sejumlah imbalan. Ada juga hacker yang menggunakan celah ini untuk mencuri data, lalu menjual datanya. Ada juga yang mengeksploitasi celah ini dan menciptakan sebuah produk
mengeksploitasi kelemahan dalam aplikasi ini. Inilah yang dilakukan oleh NSO Group, menciptakan produk dengan mengeksploitasi celah pada aplikasi WhatsApp. Namanya software atau spyware Pegasus ya. Ini sebenarnya NSO Group mengklaim bahwa mereka menjual produk ini ke lembaga-lembaga, ke badan-badan yang punya otoritas, jadi lembaga-lembaga pemerintah. Tujuannya adalah agar aplikasi untuk mengintai atau memata-matai lewat telepon genggam ini bisa digunakan untuk memerangi kejahatan atau kriminalitas, kemudian memerangi terorisme. Namun nyatanya di lapangan tidaklah demikian, bukannya demi kepentingan publik atau public safety, yang terjadi malah diduga ini klaim sejumlah pengacara, pembela hak asasi manusia, jurnalis dan juga pembela HAM. Ini mereka mengklaim bahwa mereka curiga telepon genggam mereka sudah disusupi spyware Pegasus ini. Mereka dimata-matai karena tadi punya sifat yang membahayakan complete control of the device. Jadi bisa mengintai dan benar-benar merasuk ke seluruh perangkat telepon itu sehingga segala macam aktivitas yang dilakukan di telepon genggam itu bisa dimata-matai lewat software Pegasus ini. Nah, kliennya siapa saja? Klien NSO Group. Ada Arab Saudi, kemudian Meksiko, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Nah, Arab Saudi ini pernah dilaporkan oleh media Israel membeli perangkat software Pegasus ini senilai 55 miliar dolar pada tahun 2017. Ya itulah sayangnya ya, jadi yang tadinya harusnya untuk memerangi terorisme dan kriminalitas diduga ini disalahgunakan untuk memata-matai aktivis, kemudian memata-matai jurnalis, memata-matai pembela hak asasi manusia. Lalu misalnya aplikasi mana saja sih, apakah Anda bebas atau dari risiko paparan spyware ini, bagaimana mengetahuinya? Sebenarnya yang dikatakan oleh BSSN adalah mengupdate aplikasi WhatsApp Anda. Demikian juga yang dikatakan oleh WhatsApp ya, perusahaan yang terafiliasi dengan Facebook ini. Meminta penggunanya untuk segera mengupdate aplikasi mereka untuk menghindari paparan risiko spyware. Kita lihat ada sempat ya yang berkata bahwa saya kayaknya akan pakai WhatsApp bisnis aja, kayaknya tidak terlalu rentan terhadap aksi penyusupan oleh spyware ini. Ternyata tidak ya kalau kita lihat data dari sini. Jadi untuk WhatsApp yang Android ini versi sebelum versi 2.19.134 itu berisiko terpapar spyware. Kemudian WhatsApp Business for Android ini versi yang sebelum ini ya, yang sebelum versi 2.19.44. Kemudian WhatsApp for iOS yang terpapar adalah, beresiko terpapar adalah versi yang sebelum ini. Sebelum versi 2.19.51. Kemudian WhatsApp Business for iOS ini adalah versi yang sebelum versi ini. Versi 2.19.51. Kemudian untuk Windows Phone ini WhatsApp yang terpapar adalah versi yang sebelum ini. Versi 2.18.348. Untuk Tizen ini WhatsApp yang terpapar adalah yang versi sebelum versi 2.18.15. Nah, bagaimana mengetahui apakah aplikasi Anda sudah update atau belum? Kalau Anda pengguna Android, Anda bisa ke Play Store, bisa tap bagian apps and games, kemudian lihat apakah aplikasi WhatsApp Anda ada tulisannya open atau buka. Kalau demikian berarti sudah update. Kalau misalnya untuk iOS Anda bisa buka tab bagian updates, apakah ada dalam list itu aplikasi WhatsApp dengan tulisan open. Kalau sudah berarti sudah update ya. Jadi memang ini semua operating system tidak bebas dari bahaya paparan spyware, demikian ya. Kemudian WhatsApp sendiri mengatakan, seperti apa sih respon dari WhatsApp? WhatsApp mengatakan bahwa serangan ini targeted a select number of users. Jadi menargetkan segelintir pengguna WhatsApp dan dilakukan oleh an advanced cyber actor. Jadi adalah aktor cyber yang sudah sangat lihai ya. Dan ini dia yang dilakukan oleh WhatsApp. Memperbaiki celah dengan meluncurkan versi terbaru dari aplikasi ini.
Kemudian tadi sudah dilakukan dengan mengupdate aplikasi terbaru dan meminta seluruh penggunanya 1,5 miliar pengguna WhatsApp untuk mengupdate aplikasi mereka menjadi versi yang terbaru. Tapi sayangnya ini WhatsApp tidak mengungkapkan berapa jumlah orang yang menjadi korban dan handphonenya sudah disusupi oleh spyware. Kemudian WhatsApp juga tidak mengungkap berapa orang sih a selected number itu, segelintir orang itu ada berapa sih sebenarnya yang ditarget oleh serangan spyware ini. Kemudian juga tidak terjawab apakah saat pengguna sudah mengupdate aplikasi mereka, ini berarti spyware yang misalnya sudah terlanjur masuk akan dihapus atau akan hilang dari perangkat itu. Dan kemudian apa saja yang bisa dilakukan spyware ini jika mereka sudah memasuki atau menyusupi perangkat melalui aplikasi ini tidak diungkap oleh WhatsApp secara clear. Kemudian WhatsApp juga tidak menyebut secara terbuka apakah yang dimaksudkan mereka dalam rilis adalah NSO Group gitu, perusahaan asal Israel itu di balik serangan spyware ini. Jadi meskipun WhatsApp mengatakan aman, ada end-to-end encryption, nyatanya tetap saja tidak ada yang benar-benar 100% aman dari bahaya disusupi spyware. Kasus ini adalah contoh nyatanya. Dan kemudian kita lihat selanjutnya statement dari NSO. Kita tahu NSO Group, perusahaan asal Israel ini saat ini tengah menghadapi gugatan hukum dari Amnesty International. Nah, Amnesty International juga menuntut agar Kementerian Pertahanan Israel ini melakukan pelarangan bagi NSO Group untuk mengekspor produk software Pegasus mereka. Software yang digunakan untuk serangan spyware ini ya. Dan kemudian tanggapan dari NSO Group atas kejadian yang menghebohkan masyarakat ini adalah dia menyebut bahwa NSO would not or could not use its technology in its own right to target any person or organization. Jadi dia menyebutkan dia tidak menggunakan teknologi ini untuk kepentingan pribadinya untuk menargetkan orang tertentu atau organisasi tertentu. Jadi semacam kalau bisa kita katakan lepas tangan atau cuci tangan ya, bahwa mereka meng-create software ini, spyware ini, tapi mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalaupun misalnya ada aktivitas menyusupi perangkat atau memata-matai perangkat tertentu, itu berarti menurut NSO adalah dilakukan oleh kliennya atau pembeli produk mereka, bukan NSO sendiri.